Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan melakukan perbandingan ya. Yang terbaik dari Samsung di awal tahun 2021 yaitu dengan Galaxy S21 Ultra yang bisa dibilang ini melampaui ekspektasiku lah yang diberikan dari penyempurnaan Galaxy S20 Ultra lalu dengan Note 20 Ultra semuanya compact di sini dengan Galaxy S21 Ultra. Dilawankan dengan yang terbaik dari Apple di tahun 2020 akhir kemarin yang biasa dibilang untuk awal sampai tengah tahun ya pastinya dengan iPhone 12 Pro Max yang terbesar, yang terbaik, dan menarik lah yang dikeluarkan oleh Apple di akhir tahun 2020 untuk siap melawan Android phone yang akan keluar di awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021. Jadi pertama, overall antara kedua ini memiliki kelebihan yang sangat baik semuanya. Contoh, Galaxy S21 Ultra ini mungkin bodinya sangat ramping, lalu dengan desainnya futuristik, display yang semua orang minta itu semuanya diberikan di Galaxy S21 Ultra. Lalu yang kedua adalah masalah iPhone 12 Pro Max yang terbesar yang orang-orang inginkan. Boxy design yang mungkin sebelumnya orang inginkan juga. Kamera juga ada yang fitur-fitur baru yang memberikan Apple menjadi step up lah lebih baik dengan hasil foto, hasil video. Memang mungkin ini tidak bisa di-compare benar-benar compare karena Android sudah di awal tahun 2020 kemarin sudah mulai menggunakan 120 Hz. Jadi dengan Galaxy S21 Ultra ini bukan alasan. Mereka memberikan yang terbaik dengan Galaxy S21 Ultra 120 Hz screen WQHD+ atau bisa kita bilang dengan 1440p. Terima kasih juga karena ini ada LTPO display yang bisa turun sampai 10 Hz ke 120 Hz. Jadi ketika kita tidak butuh dengan frame rate yang tinggi, dia akan drop sendiri sesuai dengan tampilan yang ditampilkan di layar Galaxy S21 Ultra. Untuk iPhone 12 Pro Max masih tetap 60 Hz screen. Jadi ya yang terbaik dari Apple lah ya. Walaupun ini juga tidak WQHD+, jadi tengah-tengah antara Full HD Plus dengan WQHD+. Jadi lebih bagus lah dibandingkan 1080p yang mungkin ada di iPhone 12 mini itu Full HD Plus 1080p. Masalah body, beratnya ini sama guys. Hampir mirip lah, beda-beda dikit aja. Tapi karena Galaxy S21 Ultra ini dengan pinggirannya yang curve dan digenggam jadi lebih nyaman dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max yang pinggirannya boxy, memang kelihatan sangat cantik, sangat bagus. Tapi digenggam mungkin agak tidak nyaman di iPhone 12 Pro Max. Dan di sini berbeda. Displaynya lebih besar di iPhone 12 Pro Max ini kan 6,7 inch dibandingkan 6,5 inch di iPhone sebelumnya. Tapi ini melebar guys dibandingkan dengan Galaxy S21 Ultra yang height-nya beda sebenarnya 0,1 inch ya. Jadi ini 6,8 inch display. Ini agak tinggi guys. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Kelihatan seperti iPhone 12 Pro Max-nya jauh lebih kecil. Padahal karena memang iPhone 12 Pro Max lebih lebar dibandingkan dengan Galaxy S21 Ultra. Jadi ketika digenggam lebih enak. Tapi kalau masalah hektiknya, kalau misalnya kalian tonton video lalu main di sini tetap kerasa berat, jadi pasti akan kerasa capek dibandingkan kalau misalnya dengan Galaxy Note 20 Ultra yang lebih ringan. Karena memang di iPhone 12 Pro Max pun ini lama-lama juga akan kerasa sangat capek karena beratnya yang cukup berat, jadi sama saja sih untuk masalah beratnya sama. Lalu selain framenya juga ini kan aluminium frame, jadi aneh juga sih sebenarnya. Sebelumnya di Galaxy Note 20 Ultra itu menggunakan stainless steel, ini aku cek lagi kembali menggunakan aluminium. Tapi juga untung ya, karena ini sudah sangat berat. Dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max, berat juga karena pinggirannya ini framenya dengan stainless steel. Untuk masalah Gorilla Glass, dengan Galaxy S21 Ultra ini, semuanya menggunakan Gorilla Glass Victus depan dan belakang. Yang terbaik lah dari Gorilla Glass dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Memang guys, iPhone 12 Pro Max ini menggunakan ceramic shield. Ya mereka custom lah dengan Gorilla Glass ya, dengan Apple sendiri, tapi hanya bagian layar depan. Jadi untuk belakangnya ini sama dengan Gorilla Glass yang digunakan di iPhone 11 series, jadi tidak improve, yang improve bagian depannya. Nanti kita akan lihat sih dengan iPhone yang baru, mungkin dengan depan dan belakang dengan ceramic shield. Bagi kalian yang suka nulis-nulis, mungkin butuh tanda tangan juga ya. Ini tidak bisa dipungkiri Galaxy S21 Ultra ya pasti memberikan yang terbaik karena ada S Pen support. Walaupun kalian misalnya beli dengan S Pen yang khusus untuk Galaxy S21 Ultra ataupun mungkin dengan Type S6, Type S7 ataupun dengan Galaxy Note,
S Pen-nya ini tetap bisa digunakan. Untuk tulis-tulis semuanya kompatibelnya sangat baik. Lalu untuk security-nya ini dengan fingerprint yang improve. Tidak terlalu beda, tapi improve lah. Itu sudah sangat baik dengan area yang lebih besar dibandingkan Galaxy S20 atau Note 20 Ultra sebelumnya. Dan sedikit lebih cepat sih diberikan di Galaxy S21 Ultra dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Yes, masih saja dengan Face ID. Ya memang tidak ada jauh improve lah. Di-improve hanya bidang dalam softwarenya. Ya sangat baik juga memang, tapi karena sekarang ini banyak pakai masker juga susah. Jadi Apple juga mengeluarkan iOS 14.5, nanti kita akan lihat bisa buka kalau kalian menggunakan Apple Watch. Ini sih sepertinya nanti di akhir tahun 2021 dengan iPhone yang baru, kemungkinan besar ini akan datang dengan fingerprint in display sama seperti digunakan di Galaxy S21 ataupun dengan Galaxy Note. Next, masalah kamera. Jadi keduanya ini sudah memberikan yang terbaik lah. Dengan Samsung yang improve dengan 108 megapikselnya mereka dengan generasi 2 yang sangat baik diberikan. Lalu ada laser autofocus juga. Ini memberikan yang terbaik lah dari Samsung dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Mungkin semuanya masih 12 megapiksel tapi ada autofocus yang lebih baik. Lalu dengan sensor shift. Ini untuk stabilisasi juga pasti akan lebih baik karena sensor shift dibandingkan dengan optical image stabilization yang biasa. Tapi overall ya hasilnya menurutku tidak jauh beda dan masalah toning warnanya mungkin sedikit berbeda, itu referensi kalian masing-masing, tapi untuk masalah HDR-nya semuanya sangat baik. Lalu mungkin yang ditakutkan adalah masalah baterai. Jadi untuk baterai Galaxy S21 Ultra ini 5000 mAh sama dengan Galaxy S20 Ultra di tahun 2020. Tapi terima kasih kepada LTPO display-nya. Dengan 120 Hz WQSD Plus ini bisa turunkan sampai 10 Hz kalau tidak dibutuhkan 120 Hz-nya. Jadi untuk masalah baterainya dapat maintain sangat baik. Dengan baterai tidak masalah lah untuk Galaxy S21 Ultra. Untuk pengalamanku menggunakan ini juga bukan masalah, sehari pasti aman. Sama dengan iPhone 12 Pro Max. Jadi walaupun iPhone 12 Pro Max ini hanya sekitar 3687 kalau nggak salah ya. Dengan yang diberikan di iPhone 12 Pro Max, 60 Hz screen, baterainya juga hampir mirip lah, bisa sampai 78 jam juga screen on time tergantung dari penggunaan kalian. Ya memang keduanya untuk masalah baterai bukan masalah. Jadi kalian jangan pilih karena masalah baterai misal 12 Pro Max lebih jauh, lebih lama, enggak. Jadi keduanya sangat baik untuk masalah baterai. Masalah speaker pun Galaxy S21 Ultra ini memberikan suara yang lebih kencang. Tapi menurutku untuk masalah bassnya juga sedikit lebih baik dengan iPhone 12 Pro Max dibandingkan dengan Galaxy S21 Ultra. Tapi masalah suara memang lebih kencang di S21 Ultra. Ini tergantung referensi kalian masing-masing lah ya, beda-beda untuk masalah suara. Tapi intinya keduanya juga memberikan terbaik untuk speaker yang ada di HP masing-masing. Masalah chipset untuk di Indonesia Exynos 2100 dengan Samsung ya, dengan Galaxy S21 Ultra. Ya ini mungkin sedikit lebih jelek dibandingkan Snapdragon 888, tapi ini juga yang terbaik lah, tidak jauh beda gapnya. Lalu dengan A14 chip, semuanya sama ya, 5 nanometer proses. Tapi dengan A14 chip dengan iPhone 12 Pro Max juga mungkin kalau kalian lihat Geekbench seperti itu, sedikit lebih tinggi lah. Tapi overall ya, serius. Kalau kalian masalah gaming, lalu untuk sehari-hari, software buka apapun, ini keduanya sudah sangat baik lah. Dan terima kasih juga, mungkin RAM-nya ini akhirnya masuk Indonesia 12 GB RAM untuk Galaxy S21 Ultra. Lalu iPhone 12 Pro Max juga improve dibandingkan tahun lalu dengan 6 GB RAM. Walaupun memang beda 50% ya RAM-nya, tapi ya karena iOS dan juga ini Android, mereka optimisasi masing-masing dan memberikan yang terbaik juga. Jadi masalah chipset tidak usah bingung, tenang aja, keduanya memberikan yang terbaik. Kalau kalian main PUBG, Genshin Impact, semuanya yang terbaik lah. Bisa kalian gunakan dengan experience yang terbaik kalian rasakan di 2021. Lalu untuk aku pribadi pilih yang mana? Jadi untuk aku sendiri,
Aku mungkin akan tetap memilih iPhone 12 Pro Max karena aku masuk di Apple Ecosystem. Ada iPad, lalu ada Mac, jadi pasti lebih mudah menggunakan iPhone 12 Pro Max. Tapi jangan salah, tahun ini Galaxy S21 Ultra aku sangat rekomendasikan juga. Karena ini yang terbaik lah yang Samsung buat dan memuaskan untuk orang-orang apalagi yang suka dengan teknologi pasti akan sangat puas dengan iPhone 12 Pro Max. Kalian mau cari apa lagi? WQHD+, 120Hz screen, LTPO sampai 10Hz paling rendah, kamera 108 megapiksel generasi kedua dengan yang lebih baik, hasil foto yang sangat baik juga di Galaxy S21 Ultra, body yang futuristik desainnya, lalu dengan genggaman yang sangat baik. Ini yang terbaik yang bisa kalian pilih untuk HP Android ya, dan dari Samsung dengan Galaxy S21 Ultra. Aku tidak bisa bandingkan dengan yang lain, nanti kita akan tunggu dengan HP-HP yang baru yang pasti akan terus keluar sampai akhir tahun 2021 ya, dengan chipset yang sama, lalu dengan Snapdragon 888, overall pasti experience-nya tidak jauh berbeda. Hanya saja memang ini dengan One UI 3, kalau kalian dengan brand lain, dengan Oppo, OnePlus, Huawei, pasti dengan experience software yang sedikit berbeda, walaupun sama dengan basis Android 11. Tapi overall, S21 Ultra juga sangat baik. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian bisa langsung komen di bawah, dan kalau tanya-tanya aku akan langsung kita diskusi bersama lah intinya. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.